Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, wassalawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassuhbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, solawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarga, serta para sahabatnya. Terima kasih telah mampir di channel Farid TCG, semoga keberkahan selalu menyertai Anda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya, klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Juga jangan lupa klik like dan share, agar informasi yang Anda ketahui bisa bermanfaat untuk banyak orang dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Pada tahun ke-6 Hijriyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Makkah untuk menunaikan umroh. Mendengar berita itu, orang-orang kafir Makkah merasa terhina. Mereka berencana menghalangi perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Ketika itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang merasa bangga jika dapat mengorbankan jiwa raga mereka untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan siap berperang. Namun demikian, demi kebaikan penduduk Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan perang. Beliau justru berusaha mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Sebenarnya saat itu para sahabat radhiyallahu anhum sudah siap berperang sampai titik darah penghabisan, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memperhatikan kemaslahatan penduduk Makkah dan menerima syarat-syarat perdamaian yang mereka ajukan. Sebenarnya para sahabat radhiyallahu anhum sangat berat menerima syarat-syarat perjanjian damai yang berat sebelah ini. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun atas keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka telah menyerahkan jiwa raga mereka untuk menaati beliau. Oleh karena itu, seorang yang terkenal pemberani seperti Umar radhiyallahu anhu harus menahan diri dan taat terhadap keputusan ini. Di antara syarat-syarat perjanjian yang disepakati adalah orang-orang kafir Makkah yang masuk Islam sejak masa perjanjian tersebut dan berhijrah ke Madinah hendaknya dikembalikan ke Makkah. Sedangkan orang-orang Islam Madinah yang melarikan diri ke Makkah dalam keadaan murtad tidak dikembalikan ke Madinah. Belum selesai perjanjian itu ditulis, seorang sahabat bernama Abu Jandal radhiyallahu anhu, yang telah ditahan, disiksa, dan dirantai oleh kaum kafir karena keislamannya, mendatangi kaum muslimin dengan jatuh bangun. La berharap dapat bergabung dengan kaum muslimin dan bebas dari musibah yang dialaminya. Ayahnya yang bernama Suhail, yang ketika itu belum masuk Islam, dia masuk Islam pada penaklukan Makkah dan sebagai wakil orang kafir dalam perjanjian damai Hudaybiyah menamparkan anaknya dan memaksa membawa kembali ke Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surat perjanjian damai belum selesai ditulis. Atas dasar apa ia dikembalikan? Akan tetapi, Suhail terus memaksa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Suhail, aku minta agar satu orang ini diserahkan. Tetapi mereka tetap menolak. Abu Jandal radhiyallahu anhu berkata kepada kaum muslimin, aku datang sebagai orang Islam, banyak penderitaan yang telah aku alami. Namun sayang, sekarang aku akan dikembalikan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang mengetahui bagaimana kesedihan para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu. Atas nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jandal radhiyallahu anhu bersedia kembali ke Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur hatinya dan menyuruhnya agar bersabar. Beliau bersabda, dalam waktu dekat, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar bagimu. Setelah surat perjanjian damai itu disepakati, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah. Seorang yang bernama Abu Bashir masuk Islam dan pergi ke Madinah. Kaumnya mengutus 2 orang untuk membawanya kembali ke Makkah. Sesuai dengan perjanjian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Abu Bashir radhiyallahu anhu. Abu Bashir radhiyallahu anhu pun memohon kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku datang setelah memeluk Islam, namun engkau mengembalikan aku ke dalam cengkeraman orang-orang kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya agar bersabar. Lalu,
Beliau bersabda, "Insya Allah, sebentar lagi Allah akan memberikan jalan keluar untukmu." Akhirnya, Abu Bashir radhiyallahu anhu dikembalikan ke Makkah bersama kedua utusan tadi. Di tengah perjalanan, Abu Bashir radhiyallahu anhu berkata kepada salah seorang dari keduanya, "Hai kawan, pedangmu bagus sekali." Merasa pedangnya dipuji, orang itu dengan bangga mengeluarkan pedangnya. "Ya, saya telah menebas banyak orang dengan pedang ini." Sambil berkata demikian, ia memberikan pedangnya kepada Abu Bashir radhiyallahu anhu. Begitu berada di tangannya, Abu Bashir radhiyallahu anhu langsung menebaskan pedang itu kepada pemiliknya. Ketika orang kafir melihat temannya tewas, ia berkata, "Sekarang giliran saya," pun langsung melarikan diri ke Madinah. Setibanya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, "Temanku telah dibunuh dan kini giliranku." Saat itu Abu Bashir radhiyallahu anhu pun tiba di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah memenuhi janjimu dengan mereka, dan aku pun telah dipulangkan. Namun, aku tidak memiliki janji apapun yang menjadi tanggung jawabku terhadap mereka. Kulakukan semua ini karena mereka berusaha mencabut agama dari diriku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ini penyulut api peperangan. Seandainya ada yang membantu." Dari sabda itu, Abu Bashir radhiyallahu anhu memahami bahwa jika ada kaum kafir yang memintanya kembali, maka ia akan dikembalikan lagi kepada mereka. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat di pantai. Berita ini diketahui oleh orang-orang Islam yang ada di Makkah. Abu Jandal radhiyallahu anhu secara sembunyi-sembunyi melarikan diri dan bergabung dengan Abu Bashir radhiyallahu anhu. Demikian pula orang-orang yang telah masuk Islam, banyak yang bergabung dengan Abu Bashir radhiyallahu anhu. Dalam beberapa hari, mereka menjadi sebuah rombongan kecil. Mereka sampai di sebuah padang yang di dalamnya tidak ada makanan atau kebun sedikit pun, juga tidak ada penduduk. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui keadaan mereka. Mereka mencegat perjalanan orang-orang zalim yang kezalimannya telah membuat mereka melarikan diri. Jika ada kafilah yang melewati tempat tersebut, mereka akan menghadang dan menyerangnya. Kaum kafir di Makkah pun merasa prihatin, sehingga mereka terpaksa mengutus seseorang untuk menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merayunya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekeluargaan. Orang itu berkata, "Tolong panggillah mereka kemari, agar mereka masuk dalam perjanjian dan perjalanan kafilah-kafilah kami menjadi terbuka kembali." Tertulis dalam sejarah, ketika surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada mereka, Abu Bashir radhiyallahu anhu sedang dalam sakaratul maut. Dia wafat ketika menggenggam surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari, dari kitab Fathul Bari. Faidah: apabila seseorang berpegang teguh dengan agamanya, dengan syarat agamanya benar, maka kekuatan apapun tidak akan dapat melepaskan agama yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menolong setiap muslim, dengan syarat ia benar-benar muslim.